Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1707 sampai tahun 1710. Bab 1707 alasan. Saat ini Fendi Zanders sedang bersembunyi di bak mandi, bahkan tidak berani bergerak. Dia takut Liu Qing akan mendengar suara apapun yang dia buat. Begitu Liu Qing mengetahui hubungannya dengan Xia Wanqing, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Fendi Zanders sekarang hanya bisa menaruh semua harapannya pada Xia Wanqing, berharap Xia Wanqing dapat menemukan alasan yang masuk akal untuk memancing Liu Qing pergi secepat mungkin, sehingga dia bisa meninggalkan ruangan ini. Pada saat ini, Xia Wanqing juga memikirkan pertanyaan ini di benaknya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk mengusir Liu Qing. Liu Qing merasa lebih bangga setelah melihat ekspresi kusut di wajah Xia Wanqing. Wanqing. Liu Qing tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Xia Wanqing bertanya setelah tertegun sejenak. Mengapa kamu datang ke Yangcheng? Liu Qing bertanya dengan santai. Apa, masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan di kasino, jadi aku akan datang saja. Reaksi Xia Wanqing masih sangat cepat, dan dia buru-buru menjelaskan. Tetapi saya baru saja mendengar dari manajer hotel bahwa Anda sepertinya datang bersama seorang pria. Siapa pria itu? Apakah itu Fendi Zanders? Liu Qing terus bertanya. Ekspresi wajah Xia Wanqing langsung berubah setelah mendengar kata-kata Liu Qing, karena dia tidak menyangka Liu Qing akan mengetahui bahwa Fendi Zanders ikut bersamanya. Saat ini, Fendi Zanders juga sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa Liu Qing telah menemukannya, maka dia tidak perlu bersembunyi di kamar mandi sama sekali, dan dia bisa bertemu Liu Qing dengan adil. Di tempat tidur, itu tidak berarti apa-apa. Hanya saja situasinya saat itu sangat mendesak, dan baik Fendi Zanders maupun Xia Wanqing sangat bersalah, jadi wajar jika tidak satupun dari mereka memikirkan hal ini. Jika Fendi Zanders keluar sekarang, tidak akan ada uang di tempat ini untuk 300 tael, jadi Fendi Zanders tidak bisa keluar apapun yang terjadi. Fendi Zanders memang mengiringku ke sini, tapi dia sudah pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Xia Wanqing berkata dengan lembut kepada Liu Qing. Jadi ini ya. Liu Qing memandang Xia Wanqing dan mengangguk ringan, lalu melanjutkan, lalu mengapa saya tidak melihatnya ketika saya baru saja datang? Saya tidak begitu jelas tentang ini. Xia Wanqing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanqing, katakan padaku apa yang ada di pikiranmu, apa pendapatmu tentang Fendi Zanders? Liu Qing tiba-tiba duduk, dan bertanya pada Xia Wanqing dengan ekspresi yang sangat serius. Bagaimana kabar Fendi Zanders? Xia Wanqing memandang Liu Qing dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ya, apa pendapatmu tentang Fendi Zanders? Liu Qing sedikit mengangguk. Tidak begitu bagus. Xia Wanqing khawatir Liu Qing akan meragukannya, jadi dia langsung menggelengkan kepalanya. Liu Qing tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Xia Wanqing, dan diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa dia masih berakting dengan saya saat ini. Karena menurutmu Fendi Zanders tidak terlalu baik, mengapa kamu memilih untuk tinggal di kota Nanyuan daripada pergi bersamaku? Liu Qing berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan bertanya pada Xia Wanqing dengan nada yang sangat alami. Xia Wanqing tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing, dan kemudian berkata dengan lembut, sebenarnya, saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, saya hanya berpikir bahwa Huatian Clubhouse dijalankan oleh saya, dan saya sangat menyukai clubhouse itu. Saya punya perasaan, jadi saya tidak memilih untuk pergi. Apakah kamu mempunyai perasaan terhadap klub atau orang-orang itu? Liu Qing bertanya sambil tersenyum. Oh, kenapa kamu berpikir untuk membicarakannya hari ini? Jika kamu terus mengolok-olokku, aku akan marah. Xia Wanqing berkata kepada Liu Qing dengan mulut kecilnya yang melengkung. Jangan marah, aku hanya mengobrol denganmu dengan santai. Melihat Xia Wanqing tampak sangat marah, Liu Qing segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Xia Wanqing. Aku sedikit lapar, atau ayo keluar dan makan sesuatu. Aku ingat restoran hotpot yang kamu makan saat kamu membawaku ke Shanghai dalam perjalanan bisnis terakhir kali cukup enak. Saat ini, Xia Wanqing hanya ingin mencari alasan yang cocok untuk mengusir Liu Qing. Tidak. Liu Qing menggelengkan kepalanya tanpa memikirkannya, lalu melanjutkan, aku sudah berada di pesawat selama sehari semalam dan aku sudah kelelahan. Aku sedang tidak mood untuk memilikinya. Hotpot bersamamu. Jika kamu lapar, pesan saja sesuatu. Bar. Tapi sekarang aku hanya ingin makan hotpot. Xia Wanqing berkata pada Liu Qing tanpa daya. Liu Qing ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata Xia Wanqing, lalu berkata dengan lembut, jika kamu ingin makan hotpot, kamu bisa pergi sendiri, aku akan istirahat. Melihat ekspresi wajah Liu Qing, Xia Wanqing sangat terdiam. Jika Liu Qing tidak pergi, maka dia akan pergi sekarang. Bukankah Fendi Zanders akan lebih berbahaya? Jadi Xia Wanqing menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, baiklah, jika kamu tidak pergi, maka aku juga tidak akan. Kalau begitu, apakah kamu tidak lapar? Liu Qing berkedip dan bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, anggap saja itu sebagai penurunan berat badan. Xia Wanqing menjawab tanpa daya. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya membawa piyama kali ini. Carikan aku satu, dan aku tidak akan kembali untuk mengambilnya. Aku akan mandi dan bersiap untuk tidur. Liu Qing berbicara lagi.
Dan Xia Wanqing tercengang saat dia tahu Liu Qing akan mandi. Lagi pula, hanya ada satu kamar mandi di ruangan ini. Begitu Liu Qing memasuki kamar mandi, dia pasti akan melihat Fendi Zanders. Aku terlalu cemas untuk keluar kali ini, dan aku hanya menginap 1 malam, jadi aku tidak membawa piyamaku sama sekali, atau aku akan menemanimu kembali ke kamarmu untuk mengambilnya, dan bawakan saja aku set. Xia Wanqing dengan cepat berpikir, dan buru-buru mencari alasan. Berhentilah berbohong, aku tidak percaya kamu tidak membawa piyamamu. Aku sudah mengenalmu bertahun-tahun. Apa aku tidak tahu apa kebiasaanmu? Liu Qing bangun dari tempat tidur sambil berbicara, dan kemudian ingin membuka koper Xia Wanqing. Tidak. Melihat Liu Qing hendak membuka kopernya, Xia Wanqing buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat, Liu Qing mengambil langkah cepat dan langsung membuka kotak itu. Ada piyama di koper Xia Wanqing, dan ada lebih dari 1 set. Hal yang paling memalukan adalah ada beberapa set pakaian dalam ini dalam koper Xia Wanqing. Tentu saja, Xia Wanqing menyiapkan pakaian dalam ini untuk Fendi Zanders. Ekspresi wajah Xia Wanqing sangat memalukan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Setelah Liu Qing melihat pakaian dalam seksi ini, dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dia khawatir Xia Wanqing akan malu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil piyama dan berkata sambil tersenyum, "Wanqing, apakah kamu tidak punya piyama di sini? Mengapa kamu masih berbohong padaku? Mungkin aku salah ingat." Xia Wanqing menjelaskan dengan wajah malu. "Celana dalammu ini juga sangat bagus. Di mana kamu membelinya? Jika kamu punya kesempatan di masa depan, kamu bisa mengajakku membeli beberapa juga," kata Liu Qing sambil tersenyum. Akhir bab ini. Bab 1708. Bab 1708 saya datang untuk memperbaiki pipa air, oke. Oke. Xia Wanqing mengangguk tak berdaya. Oke, aku mau mandi. Liu Qing berjalan menuju kamar mandi dengan piyamanya sambil berbicara. Tanpa memikirkannya, Xia Wanqing buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Liu Qing, dan kemudian berkata dengan gugup, "Apa, Liu Qing, baru saja orang-orang di hotel memberitahuku bahwa kamar mandinya rusak dan tidak ada air panas, dan tidak bisa digunakan sekarang. Nanti akan diperbaiki. Kalau tidak, kamu bisa menunggu sebentar, atau kamu bisa pergi ke kamarmu untuk mandi. Apakah kamar mandinya rusak?" Ketika Liu Qing mendengar kata-kata Xia Wanqing, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan mulut melengkung, "Mengapa sangat disayangkan? Hotel ini sangat bagus, karena kamar mandinya rusak, mengapa saya harus melakukannya? Mengaturmu untuk tinggal di kamar ini. Orang-orang di hotel sudah memberitahuku tentang situasinya, tapi menurutku itu bukan masalah besar. Lagi pula, ini akan diperbaiki sebentar lagi, jadi aku pindah." Xia Wanqing menjelaskan tanpa daya. "Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mandi." Liu Qing tidak punya pilihan selain membuang piyamanya ke samping, lalu duduk di tempat tidur. Xia Wanqing menghela nafas lega ketika dia melihat Liu Qing duduk, dia telah membodohi Liu Qing apapun yang terjadi. Saat ini, Xia Wanqing selalu memikirkan alasan apa yang bisa dia temukan agar Liu Qing meninggalkan kamarnya. Namun, pada saat ini, Liu Qing tiba-tiba berdiri, pergi ke pintu kamar mandi dan membukanya, lalu berkata kepada Xia Wanqing sambil mendorong pintu, "Wanqing, aku mau ke kamar mandi. Jangan masuk." Xia Wanqing buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Liu Qing, tapi sudah terlambat, Liu Qing sudah membuka pintu. Ini sudah berakhir. Melihat Liu Qing mendorong pintu hingga terbuka, Xia Wanqing putus asa. "Fendi Zanders, kenapa kamu ada di sini?" Setelah memasuki kamar mandi, Liu Qing menemukan Fendi Zanders bersembunyi di kamar mandi. Faktanya, Liu Qing sudah tahu bahwa Fendi Zanders ada di sini, lagi pula, tidak ada tempat lain untuk bersembunyi di ruangan ini kecuali kamar mandi, tetapi Liu Qing tetap berpura-pura terkejut. "Apa, saya akan memperbaiki saluran keluar air untuk saudari Wanqing. Baru saja, orang-orang di hotel mengatakan bahwa tidak ada air panas karena ada masalah dengan saluran keluar air." Fendi Zanders mendengar percakapan antara Liu Qing dan Xia Wanqing, jadi dia menemukan alasan untuk menjelaskan. "Jadi begitu, apakah kamu sudah memperbaikinya?" Liu Qing mengedipkan matanya dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Sudah diperbaiki." Fendi Zanders menyalakan keran sambil berbicara, dan air panas mengalir keluar dengan cepat. "Aku tidak menyangka kamu, bocah Zanders, begitu pandai memperbaiki pipa air. Kamu pasti lelah setelah lama memperbaiki. Keluar dan istirahat." Meskipun Liu Qing tahu bahwa Fendi Zanders sedang berakting saat ini, dia tidak memilih untuk mengungkap Fendi Zanders karena dia ingin melihat Fendi Zanders terus berakting. "Aku sudah memperbaiki semua kerannya, jadi jika tidak ada yang salah, aku pergi dulu." Mungkin karena dia terlalu gugup, jadi dahi Fendi Zanders dipenuhi keringat saat ini, dia mengulurkan tangan ke menyeka keringat dan berbalik untuk pergi. "Jangan pergi, ini masih pagi, kita berdua sudah lama tidak bertemu dan aku sedikit merindukanmu, kamu tinggallah dan ngobrol denganku." Tapi Liu Qing sepertinya tidak ingin Fendi Zanders pergi saat ini, dia mengulurkan tangan dan langsung meraih Fendi Zanders untuk mencegah Fendi Zanders pergi. Xia Wanqing berdiri di samping dengan ekspresi jelek di wajahnya, karena dia tahu bahwa Liu Qing adalah wanita yang sangat pintar, dan Liu Qing mungkin sudah menebak apa yang sedang terjadi sekarang.
Ngomong-ngomong, aku masih menanyakan tentangmu dengan Wan Qing barusan, dia bilang kamu sudah pergi, kenapa kamu kembali? Liu Qing bertanya pada Fendi Zanders dengan ragu. Itu apa? Fendi Zanders memandang Liu Qing dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, benar, saya sudah pergi, tetapi saya mendengar dari orang-orang di hotel bahwa air panasnya rusak, dan saya berpikir bahwa Sister Wan Qing datang ke Yangcheng kali ini untuk kasino. Saya sudah sangat lelah, saya pasti ingin istirahat sesegera mungkin, jika air panasnya rusak, saya harus menunggu seseorang untuk memperbaikinya, jadi saya kembali untuk membantu Nona Wan Qing memperbaikinya. Ketika saya datang ke Wan Qing, saudari King mungkin pergi untuk berbicara dengan staf hotel tentang air panas, jadi dia tidak tahu saya ada di kamar mandi. Sekarang Fendi Zanders hanya dapat menemukan alasannya untuk menghadapi Liu Qing. Tapi bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada mengakui bahwa aku datang untuk sekamar dengan Xia Wanqing. Jadi ini ya. Liu Qing memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Meskipun Liu Qing sudah mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak mengungkap Fendi Zanders dan Xia Wanqing. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan mukanya demi sahabatnya. Apa, aku sudah menyiapkan air panasnya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Fendi Zanders merasa akan sangat memalukan jika dia terus tinggal di sini, jadi sebaiknya dia segera pergi. Jangan pergi, aku hanya sedikit lapar, baru saja Wan Qing berkata aku akan makan hotpot, atau kita bertiga pergi makan hotpot. Liu Qing berteriak pelan. Karena kejadian hari ini, Xia Wanqing sama sekali tidak berminat untuk makan hotpot, jadi dia buru-buru berkata, saya tidak ingin keluar sekarang, saya merasa sedikit mual. Liu Qing menoleh ke arah lihat Xia Wanqing, lalu berkata dengan lembut, oke, karena Wanqing tidak mau pergi, maka Fendi Zanders, kamu boleh ikut denganku. Meskipun Fendi Zanders tidak ingin pergi, dia juga tahu bahwa Wei Xiaoyun dapat membantunya semua karena Liu Qing, yang juga banyak membantu dalam masalah ini. Jika dia tidak pergi, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Jadi pada akhirnya Fendi Zanders hanya bisa meninggalkan ruangan bersama Liu Qing. Setelah keduanya meninggalkan hotel, Liu Qing langsung berjalan menuju mobil Fendi Zanders. Bagaimana kamu tahu itu mobilku? Fendi Zanders bertanya pada Liu Qing dengan ragu. Karena aku mengikuti kalian berdua dari bandara sampai ke sini. Liu Qing menjawab dengan ringan. Fendi Zanders tercengang lagi ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing, dan berkata dengan nada yang luar biasa, sebenarnya, kamu telah mengikutiku selama ini. Apakah taksi itu milikmu? Ya. Liu Qing mengangguk ringan, lalu mengulurkan tangan dan membuka pintu mobil dan duduk di kopilot. Fendi Zanders buru-buru mengikuti ke dalam mobil, dan bertanya dengan nada bingung, tidak, apa yang terjadi? Sekarang seperti ini, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi? Liu Qing menatap Fendi Zanders tanpa daya, lalu melanjutkan, sebenarnya, semua ini kebetulan. Awalnya aku berencana memberimu kejutan, jadi aku datang ke Yangcheng dengan pesawat, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu kan. Setelah aku turun dari pesawat, saya menjemput Wan Qing, dan saya masih merasa hubungan kalian berdua sangat ambigu, sama sekali tidak seperti hubungan normal antara atasan dan bawahan, jadi saya yakin pasti ada sesuatu antara Anda dan Wan Qing. Lalu kamu mengikuti kami dan berlari ke kamar Xia Wanqing untuk menggoda kami berdua, bukan? Fendi Zanders mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah. Akhir bab ini. Bab 1709. Bab 1709 patahkan kakimu. Ya, siapa yang menyuruh kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku, aku pasti akan membalas dendam pada kalian berdua. Liu Qing berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bangga. Fendi Zanders memandang Liu Qing dan tidak bisa berkata-kata. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat mengemudi. Liu Qing berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain menyalakan mobil. Seberapa jauh kemajuanmu dan Wan Qing? Liu Qing berkedip dan menatap Fendi Zanders dan bertanya. Hubungan kita berdua sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Saat ini, Fendi Zanders sepertinya masih ingin membela diri. Seharusnya sudah di tempat tidur. Liu Qing melanjutkan. Dahi. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit malu, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Karena kamu tidak menyangkalnya, dan Wan Qing bisa mengambil inisiatif untuk datang kepadamu, itu berarti kalian berdua pasti tidur bersama. Apa yang kalian berdua lakukan saat aku mengetuk pintu tadi? Liu Qing bertanya pada Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu. Apa lagi yang bisa saya lakukan, ngobrol? Kata Fendi Zanders sedikit terdiam. Jangan berbaring di sini. Kalian berdua datang ke hotel untuk mencari kamar. Masih bisakah kalian ngobrol? Apakah kalian berdua melepas pakaian kalian? Liu Qing bertanya dengan mulut kecilnya yang melengkung. Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Mendengus. Liu Qing mendengus dingin dengan mulut kecilnya yang melengkung, lalu berkata dengan ringan, lupakan saja, jika kamu tidak ingin memberitahuku, aku tidak akan bertanya, tapi aku ingin memperingatkanmu, karena kamu sudah tidur dengan Wan Qing, maka kamu harus memperlakukan Wan Qing Suni bertanggung jawab atas. Jangan khawatir tentang ini, saya pasti akan bertanggung jawab atas Wan Qing. Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Tapi kamu sudah punya tunangan, bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas Wan Qing?
Apakah kamu akan putus dengan tunanganmu dan tinggal bersama Wan Qing? Liu Qing bertanya langsung pada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Liu Qing dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Sejujurnya, orang favorit Fendi Zanders tetaplah Cleo Fei Lin, jadi bagaimanapun juga, Fendi Zanders tidak akan putus dengan Cleo Fei Lin, dan Xia Wanqing hanyalah kecelakaan bagi Fendi Zanders. Sepertinya kamu masih belum bisa melepaskan tunanganmu. Saat ini, Fendi Zanders tidak berbicara dan Liu Qing sudah mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders. Salahkan aku karena terlalu impulsif, dan aku tidak ingin menjadi seperti ini. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Tidak apa-apa, aku bisa memahamimu. Bagaimanapun, Wan Qing sangat seksi dan cantik, dan Wan Qing juga menyukaimu dari lubuk hatinya. Selama dia mengambil inisiatif sedikit, kamu pasti tidak akan bisa mengendalikannya. Dirimu sendiri. Liu Qing berkata dengan santai. Kamu sudah tahu bahwa Sister Wan Qing menyukaiku, bukan? Fendi Zanders bertanya dengan heran. Tentu saja, saya sangat mengenal Wan Qing, saya bisa mengetahuinya secara sekilas. Liu Qing berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dan kamu bisa bertahan lama sebelum jatuh, menurutku kamu sudah sangat kuat, jika aku laki-laki, aku mungkin tidak sebaik kamu. Fendi Zanders menatap Liu Qing dan tersenyum canggung tanpa berkata apa-apa. Meskipun aku tidak punya pendapat di sini, tunanganmu mungkin tidak bisa memaafkanmu. Menurutku kamu harus merahasiakannya. Kata Liu Qing perlahan. Fendi Zanders tampak sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Liu Qing, dan berkata dengan nada bingung, kamu tidak bermaksud membiarkan aku berpisah dari Wan Qing. Apa urusan kalian berdua denganku? Aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Laki-laki adalah hal yang berubah-ubah. Setidaknya aku bisa merasa nyaman saat kamu bersama Wan Qing. Itu akan seimbang lebih merepotkan untuk berhubungan dengan wanita-wanita yang meragukan di luar. Liu Qing berkata dengan ringan. Kalau saja kamu adalah tunanganku. Kata Fendi Zanders dengan sedikit emosi. Aku tunanganmu. Liu Qing tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ringan, jika aku tunanganmu, kamu berani menemukan wanita lain di belakangku, lihat apakah aku tidak mematahkan kakimu, 3 kaki kamu menyela semuanya, apakah ada wanita yang lebih menarik daripada aku di dunia ini? Dahi. Melihat wajah malu Liu Qing, Fendi Zanders tidak tahu harus berkata apa. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mengantar Liu Qing ke restoran hotpot yang sangat terkenal di Yangcheng. Selama makan, Liu Qing tidak melanjutkan obrolan dengan Fendi Zanders tentang masalah Xia Wanqing. Bagaimanapun, itu hanya masalah hubungan Fendi Zanders. Liu Qing tidak ingin ikut campur dalam hal ini. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Xia Wanqing jelas tahu bahwa Fendi Zanders tidak akan menikahinya, tapi dia tetap bersedia menjadi kekasih Fendi Zanders. Ini adalah pilihan Xia Wanqing. Saat makan, Liu Qing banyak mengobrol dengan Fendi Zanders tentang perkembangan perusahaan. Bagaimanapun, perusahaan ini akan menjadi senjata terpenting Fendi Zanders melawan keluarga Gongsun, jadi Liu Qing masih sangat memperhatikan urusan perusahaan. Fendi Zanders awalnya berencana mengundang Liu Qing ke perusahaannya, tetapi Liu Qing menolak. Bagaimanapun, Liu Qing masih memiliki perusahaan sendiri untuk dikelola. Jika Liu Qing dapat bergabung dengan Zhou Qiaoqiao, maka perusahaan Fendi Zanders mungkin tidak akan mampu bersaing dengan keluarga Gongsun dalam waktu yang lama. Hanya saja Liu Qing tidak memiliki gagasan seperti itu untuk saat ini. Namun Liu Qing juga mengingatkan Fendi Zanders bahwa dia tidak bisa begitu saja mengerjakan proyek real estate. Jika dia benar-benar berniat menggunakan perusahaan ini untuk menghancurkan keluarga Gongsun, maka yang terpenting adalah perusahaan Fendi Zanders dapat sepenuhnya menggantikan posisi keluarga Gongsun di Yangcheng. Artinya, selama itu adalah bisnis yang digeluti oleh keluarga Gongsun, Fendi Zanders harus melakukannya, dan harus mampu bersaing dengan keluarga Gongsun. Bisnis keluarga Gongsun tidak hanya mencakup real estate, tetapi juga serangkaian perusahaan seperti medis, otomotif, petrokimia, dan kebutuhan sehari-hari. Jadi Fendi Zanders memutuskan untuk mencari waktu untuk berbicara dengan Zhou Qiaoqiao, dan dia harus memanfaatkan waktu tersebut untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak kekurangan uang, selama dia punya cukup uang, bisnis ini mudah dilakukan. Memang tidak mudah untuk memulai bisnis yang bisa menghasilkan uang, namun jika ingin memulai bisnis yang merugi, caranya tetap sangat sederhana. Selama Fendi Zanders bisa memilih untuk melepaskan kepentingannya, dia pasti bisa merebut pasar keluarga Gongsun dalam waktu singkat. Oleh karena itu, makanan yang dimakan Fendi Zanders dan Liu Qing sangat berarti bagi Fendi Zanders. Setidaknya Liu Qing memberi Fendi Zanders arahan yang sangat baik. Adapun bagaimana kelanjutannya, masih bergantung pada kemampuan Fendi Zanders sendiri. Fendi Zanders dan Liu Qing mengobrol di restoran hotpot selama sekitar 2 jam, selama itu Fendi Zanders sangat mengagumi Liu Qing. Harus dikatakan bahwa Liu Qing memang seorang jenius bisnis. Jika kita sekadar berbicara tentang berbisnis, Fendi Zanders dan Liu Qing sudah seperti satu sama lain. Setelah keduanya selesai makan, Fendi Zanders berinisiatif membayar tagihan. Dan Liu Qing mengambil tasnya dan pergi ke kamar mandi untuk merias wajahnya. Tapi saat Liu Qing masuk ke kamar mandi, sesosok tubuh bergegas mendekati tubuh Liu Qing, lalu memegang pinggang Liu Qing dengan pistol, dan berkata dengan suara rendah, jangan bersuara, ikuti aku sekarang.
Akhir bab ini. Bab 1710. Bab 1710 Liu Qing diculik. Liu Qing langsung menyadari bahwa orang di belakangnya berencana untuk menculiknya. Tapi Liu Qing juga sangat berpengalaman, dia tahu bahwa dia hanya bisa bekerja sama dengan para penculik sekarang, jika tidak, para penculik kemungkinan besar akan mengetahui hal yang sebenarnya. Jangan gugup, aku akan bekerja sama denganmu. Liu Qing berkata kepada penculik itu dengan tenang. Berhenti bicara omong kosong, ikuti aku. Penculik itu memberi perintah dengan suara rendah, lalu pergi bersama Liu Qing. Karena gerakan penculiknya sangat halus, tidak ada yang memperhatikan bahwa Liu Qing diculik dan dibawa pergi. Setelah Fendi Zanders kembali setelah membayar tagihan, dia duduk di sana dan menunggu beberapa menit, tetapi tetap tidak melihat Liu Qing kembali. Fendi Zanders merasa ada yang tidak beres, jadi dia bergegas ke meja depan untuk menanyakan situasinya. Setelah mengetahui bahwa Liu Qing telah pergi, Fendi Zanders menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena Fendi Zanders dan Liu Qing baru saja mengobrol dengan baik, mustahil bagi Liu Qing untuk pergi lebih awal. Mungkinkah Liu Qing diculik? Sebuah pikiran buruk terlintas di benak Fendi Zanders, dan dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Liu Qing. Pada saat yang sama, Liu Qing telah dibawa ke dalam Volkswagen hitam oleh para penculik. Saat ini, ada 3 orang di dalam mobil, salah satunya sedang mengemudi, yang lain duduk di kopilot, dan orang yang memegang Liu Qing duduk di sebelah Liu Qing. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Liu Qing berdering. Ketika penculik mendengar nada dering ponselnya, dia berbisik kepada Liu Qing, berikan ponselmu. Ekspresi wajah Liu Qing menunjukkan sedikit keraguan. Aku menasihatimu untuk jujur padaku. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Target kami adalah anak itu, jadi selama kamu patuh bekerja sama dengan kami, aku jamin kamu tidak akan melakukan apa-apa. Bisik si penculik. Liu Qing memandang penculik itu dengan ringan dan tidak berbicara. Penculik langsung mengeluarkan ponsel dari tas Liu Qing, lalu menghubungkan panggilan tersebut. Liu Qing, kamu di mana? Fendi Zanders bertanya dengan nada sangat bersemangat. Kamu seharusnya menjadi Fendi Zanders, kan? Penculik itu bertanya dengan suara rendah. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika mendengar perkataan penculik itu, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung, karena Fendi Zanders tidak menyangka pihak lain akan berani menjawab teleponnya setelah menculik Liu Qing. Dan orang pertama yang datang untuk bertanya singkatnya, apakah dia Fendi Zanders atau bukan, ini menunjukkan bahwa pihak lain jelas tidak ada di sini untuk Liu Qing, tetapi untuk Fendi Zanders. Siapa kamu? Fendi Zanders ragu-ragu dan bertanya dengan suara rendah. Tidak peduli siapa aku akan memberimu alamatnya sekarang, jika kamu tidak ingin melihat kekasih kecilmu mati di tangan kita, cepatlah datang ke sini. Penculik itu berkata dengan nada yang sangat tenang. Fendi Zanders dapat merasakan dari nada suara penculiknya bahwa orang ini seharusnya adalah penculik yang sangat profesional, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa berbicara pada dirinya sendiri dengan nada setenang itu. Saya tahu Anda di sini bukan untuk wanita itu, jadi saya harap Anda dapat melindungi keselamatan wanita itu. Apa yang dipikirkan Fendi Zanders sekarang adalah melindungi keselamatan Liu Qing, dan tidak membiarkan Liu Qing terluka apapun yang terjadi. Jangan khawatir, selama kamu tidak mempermainkan kami masih bisa menjamin keselamatan wanita ini, kata penculik itu enteng. Fendi Zanders menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata penculik itu. Bagaimanapun, memastikan keselamatan Liu Qing adalah hal terpenting dalam keadaan seperti itu. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya. Setiap kalimat yang saya ucapkan selanjutnya, saya harap Anda dapat mengingatnya dengan jelas, karena akan berhubungan dengan nama wanita ini. Apakah Anda mengerti maksud saya? Saat ini, penculik berbicara lagi. Oke, beritahu aku. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Jika Anda ingin menyelamatkan wanita ini, pergilah ke gudang di sebelah Jalan Tuanji, distrik Baiyun dalam 2 jam. Anda hanya bisa datang ke sini sendiri, tidak bisa membawa orang lain, dan tidak bisa memanggil polisi. Jika saya mengetahui ada sesuatu yang salah. Jika tidak, aku akan membunuh wanita ini secara langsung, mengerti? Penculik itu berkata dengan nada yang sangat tenang. Oke, begitu. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Fendi Zanders tahu bahwa para penculik mungkin tidak mengetahui identitas asli Liu Qing, jika tidak, para penculik tidak akan berani menculik Liu Qing. Jelas sekali para penculik menganggap Liu Qing sebagai kekasih Fendi Zanders dan ingin mengancam Fendi Zanders dengan menculik Liu Qing. Sampai jumpa 2 jam lagi. Penculik itu menjawab Fendi Zanders sambil tersenyum, dan segera menutup telepon. Pada saat yang sama, penculik Liu Qing ada di dalam mobil. Liu Qing sudah mendengar apa yang dikatakan penculik itu kepada Fendi Zanders, jadi dia bertanya dengan lembut kepada penculik itu, penculikanmu bukan untukku, tapi untuk Fendi Zanders, kan? Itu masalahnya, kamu tidak berharga bagi kami, jadi selama kamu jujur, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Para penculik memandangi sosok seksi Liu Qing sambil berbicara, namun mereka tidak bermaksud memanfaatkannya, karena para penculik ini semuanya profesional, dan mereka tidak akan merusak bisnisnya hanya karena ketertarikan sesaat. Karena kamu di sini untuk Fendi Zanders, kenapa kamu tidak menculik Fendi Zanders? Kenapa kamu menculikku?
Liu Qing berteriak tanpa berkata-kata. Hehe. Penculik itu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Liu Qing, dan kemudian berkata dengan ringan, kami telah menyelidiki informasi Fendi Zanders sebelumnya. Fendi Zanders bukanlah orang yang sederhana. Jika dia ingin melakukan sesuatu padanya, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah dan itu mungkin tidak berhasil. Tetapi kamu berbeda, kamu adalah orang biasa, jauh lebih mudah untuk mengendalikanmu. Tetapi bagaimana jika Fendi Zanders tidak datang untuk menyelamatkan saya? Liu Qing mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, kamu adalah kekasih Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak boleh melepaskan kekasihnya. Penculik itu menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Dan Liu Qing tampak sedikit tidak berdaya melihat ekspresi wajah penculiknya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa penculik itu menganggap dirinya sebagai Xia Wanqing. Tujuan penculiknya bukanlah untuk menculik dirinya sendiri sama sekali, tetapi untuk mengendalikan Fendi Zanders dengan melakukan sesuatu pada Xia Wanqing, tetapi dia tidak sengaja menculik dirinya sendiri. Ternyata menjadi seperti ini. Liu Qing tidak bisa menahan cibiran, dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa dia telah menyelamatkan bencana untuk Xia Wanqing. Beberapa menit kemudian, mobil perlahan berhenti di depan beberapa gudang. Namun Liu Qing menemukan bahwa lokasinya saat ini tidak sama dengan yang dikatakan penculik kepada Fendi Zanders melalui telepon. Meskipun Liu Qing tidak tinggal di Yangcheng, karena Liu Qing memiliki perusahaan di Yangcheng, dia masih memiliki sedikit pemahaman tentang situasi di Yangcheng. Apakah ada yang menangkapnya? Saat ini, orang asing berjalan ke mobil dan bertanya dengan suara rendah. Aku sudah menangkapnya. Baru saja aku menggunakan wanita ini untuk menelepon Fendi Zanders dan menyuruhnya pergi ke Jalan Tuanji dalam 2 jam. Orang yang menculik Liu Qing menjawab sambil tersenyum. Bagus. Orang asing itu sedikit mengangguk.